Dalam perjalanan hidup, hampir setiap orang pernah merasakan luka, dikhianati, direndahkan, diabaikan, atau diperlakukan tidak adil. Luka-luka itu sering tertinggal lama di batin, bahkan ketika kejadian sudah berlalu. Dalam ajaran Buddha, penderitaan seperti ini bukan untuk dipelihara dengan kebencian, melainkan dipahami dengan kebijaksanaan. Buddha mengajarkan bahwa hukum karma bekerja tanpa amarah dan tanpa pilih kasih. Karma bukanlah hukuman dari semesta, melainkan akibat alami dari niat, ucapan, dan perbuatan. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai pada waktu dan cara yang tepat. Karena itu, kita tidak perlu membalas luka dengan dendam. Seringkali, karma tidak datang dalam bentuk penderitaan yang kasat mata. Ia bekerja secara halus, melalui kegelisahan batin, kehampaan hidup, atau runtuhnya ketenangan. Banyak orang terlihat baik-baik saja di luar, namun rapuh dan gelisah di dalam. Di sanalah karma sedang berbicara. Video ini bukan untuk memuaskan rasa sakit hati, melainkan untuk membantu kita melepaskan. Dengan memahami tanda-tanda karma bekerja, kita belajar mempercayai hukum alam kehidupan dan kembali memusatkan perhatian pada penyembuhan batin kita sendiri. Mari telusuri tanda-tanda ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. 7 tanda karma sedang membalas mereka yang telah menyakitimu. Pertama, hidup mereka kehilangan kedamaian batin. Dalam ajaran Buddha, batin adalah akar dari segala pengalaman hidup. Ketika seseorang dengan sengaja melukai makhluk lain, melalui ucapan, tindakan, atau niat, batinnya secara perlahan terkontaminasi oleh dosa batin, akusala cita. Dampaknya tidak selalu langsung terlihat, tetapi muncul sebagai kegelisahan yang halus dan terus-menerus. Mereka mungkin tetap menjalani rutinitas, tertawa di hadapan orang lain, namun di kedalaman batin terdapat ketidaktenangan yang sulit dijelaskan. Buddha mengajarkan bahwa kedamaian sejati hanya dapat muncul dari batin yang bersih. Ketika niat dilandasi keserakahan, kebencian, atau kegelapan batin, lobha, dosa, moha, maka kebahagiaan yang dirasakan hanyalah kesenangan sesaat, bukan kebahagiaan yang menenteramkan. Itulah sebabnya orang yang menyakiti sesama sering merasa lelah secara batin, meski tidak melakukan apa-apa yang berat. Kegelisahan ini kerap muncul dalam bentuk pikiran yang berulang, rasa bersalah yang ditekan, atau ketakutan yang tidak beralasan. Dalam praktik meditasi, kondisi ini dikenal sebagai batin yang tidak terkumpul. Mereka sulit berdiam dalam keheningan, karena keheningan justru memunculkan gema dari perbuatan yang belum disadari atau belum diakui. Lebih dalam lagi, kehilangan kedamaian batin adalah cara alam mengingatkan bahwa ada ketidaksesuaian antara tindakan dan hukum kebenaran. Karma tidak datang sebagai hukuman, melainkan sebagai cermin. Batin yang tidak damai adalah refleksi dari niat yang pernah melukai. Semakin seseorang menolak untuk melihatnya, semakin kuat kegelisahan itu bertahan. Bagi kita yang pernah disakiti, pemahaman ini membawa ketenangan tersendiri. Kita tidak perlu berharap mereka menderita secara lahiriah, karena batin yang tidak damai sudah merupakan penderitaan itu sendiri. Dengan menyadari hal ini, kita belajar melepaskan dendam dan kembali menjaga kemurnian batin kita sendiri. Karena dalam ajaran Buddha, kedamaian batin adalah harta paling berharga yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Kedua, hubungan mereka mulai retak dan tidak tulus. Relasi antar manusia bukanlah kebetulan, melainkan pertemuan karma. Setiap niat, ucapan, dan tindakan yang pernah diberikan kepada orang lain akan membentuk kualitas hubungan yang kita alami di kemudian hari. Ketika seseorang terbiasa menyakiti, memanipulasi, atau meremehkan perasaan orang lain, ia sedang menanam benih ketidakpercayaan.
Karma kemudian membalas bukan dengan cara dramatis, tetapi melalui rapuhnya relasi yang ia bangun sendiri. Hubungan yang tidak tulus seringkali terlihat utuh di permukaan, namun kosong di kedalaman. Mereka dikelilingi banyak orang, tetapi sedikit yang benar-benar hadir dengan hati. Dalam istilah Buddha, hubungan seperti ini tidak berlandaskan cinta kasih dan kejujuran, melainkan kepentingan dan keterikatan. Tanpa kebajikan sebagai fondasi, relasi menjadi mudah goyah dan penuh kecurigaan. Karma juga bekerja dengan menghadirkan pengalaman yang serupa dengan apa yang pernah dilakukan. Orang yang pernah melukai kepercayaan akan merasakan bagaimana rasanya tidak dipercaya. Mereka yang pernah meninggalkan orang lain akan menghadapi ditinggalkan. Bukan karena semesta kejam, tetapi karena melalui pengalaman itulah kesadaran bisa tumbuh, jika batin cukup terbuka untuk belajar. Retaknya hubungan sering disertai rasa kesepian yang mendalam. Namun kesepian ini berbeda dengan kesendirian yang damai. Ini adalah kesepian yang muncul meski berada di tengah keramaian. Dalam pandangan Buddha, ini adalah buah dari keterputusan batin, ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk benar-benar terhubung karena batinnya diliputi ketakutan dan kewaspadaan berlebihan. Lebih jauh, hubungan yang tidak tulus menjadi cermin dari konflik batin yang belum terselesaikan. Orang yang menyimpan niat buruk akan selalu merasa terancam, karena ia memandang dunia melalui luka yang ia ciptakan sendiri. Akibatnya, ia sulit percaya, sulit membuka hati, dan sulit merasa aman. Inilah salah satu tanda karma sedang bekerja secara aktif dan mendidik. Bagi kita yang pernah disakiti, memahami hukum ini membantu batin untuk berhenti menuntut balasan. Kita tidak perlu menunggu mereka merasakan sakit yang sama secara lahiriah, karena relasi yang rapuh dan kesepian batin sudah menjadi pelajaran karma itu sendiri. Dengan memilih kejujuran, welas asih, dan kesadaran dalam relasi kita tidak hanya melampaui luka, tetapi juga memutus mata rantai penderitaan yang pernah dimulai oleh orang lain. Ketiga, mereka sulit merasa puas meski memiliki banyak hal. Penderitaan tidak selalu hadir dalam bentuk kehilangan, tetapi sering muncul sebagai ketidakmampuan untuk merasa cukup. Seseorang bisa memiliki kedudukan, harta, dan pengakuan, namun batinnya terus merasa kurang. Karma bekerja dengan cara yang sangat halus. Ia tidak mengambil apa yang dimiliki, tetapi mencabut kebahagiaan dari dalam kepemilikan itu sendiri. Ketika seseorang menyakiti orang lain, batinnya perlahan terbiasa pada pola keinginan yang tak pernah selesai. Keserakahan menjadi bahan bakar hidupnya. Selalu ingin lebih diakui, lebih unggul. Dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan bahwa keserakahan bagaikan api, semakin diberi, semakin membesar. Akibatnya, kepuasan sejati menjadi sesuatu yang terus dikejar namun tak pernah digenggam. Kekosongan batin inilah salah satu tanda karma sedang membalas. Mereka tersenyum di luar, tetapi di dalam hati selalu ada kegelisahan yang berkata, belum cukup. Tidak ada momen yang benar-benar utuh, tidak ada pencapaian yang benar-benar menenangkan. Hidup berubah menjadi rangkaian pencarian tanpa henti, yang melelahkan namun terasa sia-sia. Buddha pernah memberi perumpamaan tentang seseorang yang minum air laut. Semakin ia minum untuk menghilangkan dahaga, semakin haus ia rasakan. Demikian pula batin yang dikuasai keserakahan, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar rasa kurangnya. Airnya ada, tetapi rasa lega tidak pernah datang. Inilah penderitaan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Bagi kita yang menyaksikan ini, pemahaman ini menenangkan batin. Kita menyadari bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, melainkan dari seberapa sedikit yang dibutuhkan untuk merasa damai. Dengan melepaskan keinginan untuk melihat karma bekerja secara lahiriah, kita justru menemukan pembebasan batin, dan di sanalah
rasa cukup mulai tumbuh dengan alami. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Keempat, emosi negatif mudah meledak tanpa sebab jelas. Apa yang muncul di permukaan batin sesungguhnya adalah hasil dari apa yang lama disimpan di kedalaman. Emosi negatif tidak pernah benar-benar hilang ketika ditekan, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul. Amarah, kecemburuan, dan kebencian yang pernah dipelihara perlahan membentuk pola batin yang rapuh dan mudah terguncang. Karma bekerja dengan cara yang sangat alami. Ketika seseorang sering melukai perasaan orang lain, batinnya terbiasa berada dalam keadaan tegang dan waspada. Dari luar, ledakan emosi itu tampak seperti reaksi berlebihan terhadap hal sepele. Namun dari dalam, itu adalah buah dari batin yang telah lama kehilangan keseimbangan dan ketenangan. Buddha mengajarkan bahwa batin yang dikuasai oleh dosa, kebencian, bagaikan api yang terus menyala. Api ini tidak hanya membakar orang lain, tetapi terlebih dahulu membakar pemiliknya sendiri. Karena itu, orang yang mudah marah sesungguhnya sedang mengalami penderitaan batin yang dalam, meski sering tidak ia sadari. Ketidakstabilan emosi juga membuat seseorang merasa dunia selalu bersikap tidak adil padanya. Ia menjadi defensif, curiga, dan cepat tersinggung. Ini bukan karena dunia benar-benar memusuhinya, melainkan karena batinnya telah kehilangan kejernihan untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Karma sedang bekerja dengan memperlihatkan akibat dari batin yang tidak dijaga. Bagi kita yang pernah menjadi sasaran emosi seperti ini, pemahaman ini menenangkan hati. Kita belajar bahwa ledakan emosi orang lain bukan cerminan nilai diri kita, melainkan cerminan konflik batin mereka sendiri. Dengan menjaga kesadaran dan tidak ikut terbakar, kita melindungi batin kita dari penderitaan yang tidak perlu, dan itulah salah satu bentuk kebijaksanaan dalam ajaran Buddha. Kelima, kehilangan arah dan makna hidup. Salah satu tanda paling halus bahwa karma sedang bekerja adalah ketika seseorang perlahan kehilangan arah hidupnya. Tidak ada kejadian besar yang meruntuhkan, tidak pula kehilangan yang mencolok. Namun di dalam batin, muncul perasaan kosong, seolah hidup berjalan, tetapi tidak benar-benar menuju kemanapun. Inilah cara karma berbicara tanpa suara, lembut namun mendalam. Dalam ajaran Buddha, arah hidup lahir dari niat benar dan tindakan yang selaras dengan kebajikan. Ketika seseorang menyakiti orang lain dan mengabaikan kesadaran batin, ia memutus hubungan dengan nilai-nilai yang memberi makna. Akibatnya, hidup tetap bergerak secara lahiriah, tetapi batin kehilangan kompasnya. Rutinitas yang dijalani terasa mekanis dan hampa. Pagi berganti malam, hari berganti minggu, namun tidak ada kepuasan batin yang tumbuh. Inilah bentuk dukkha yang tidak selalu disadari sebagai penderitaan, karena ia tidak berteriak, melainkan diam. Justru karena sunyi itulah, ia sering terasa lebih berat. Kehilangan makna hidup bukanlah hukuman, melainkan undangan untuk bangun. Karma menghadirkan kehampaan agar seseorang berhenti sejenak dan bertanya, untuk apa semua ini dijalani? Dalam keheningan pertanyaan itu,
sesungguhnya terdapat peluang untuk melihat kembali jalan yang telah menyimpang. Bagi kita yang pernah disakiti, memahami tanda ini membawa kebijaksanaan. Kita tidak perlu berharap mereka jatuh atau gagal secara lahiriah, karena kehilangan arah batin sudah merupakan pelajaran yang dalam. Sementara itu, ketika kita memilih hidup dengan kesadaran dan kebajikan, makna tumbuh dengan sendirinya, dan di sanalah karma baik mulai menuntun langkah kita menuju kedamaian sejati. Keenam, kebenaran tentang diri mereka mulai terungkap. Salah satu cara karma membalas dengan paling sunyi namun tegas, adalah melalui terungkapnya kebenaran. Mereka yang pernah menyakiti sering membangun citra untuk menutupi niat dan perbuatannya. Untuk waktu tertentu, topeng itu tampak meyakinkan. Namun dalam hukum karma, tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan selamanya. Kebenaran bukanlah sesuatu yang dipaksakan muncul, melainkan sesuatu yang akhirnya tak lagi bisa ditutupi. Dalam ajaran Buddha, segala sesuatu bersifat anicca, tidak tetap. Termasuk citra diri yang dibangun di atas ketidakjujuran. Ketika kebohongan dan kepura-puraan terus dipelihara, batin menjadi tegang dan rapuh. Dari celah-celah inilah kebenaran mulai terlihat. Seringkali melalui ucapan yang tidak terjaga, tindakan kecil yang berulang, atau sikap yang tidak lagi konsisten. Karma bekerja bukan hanya melalui peristiwa, tetapi juga melalui kesadaran orang lain. Perlahan, orang-orang mulai merasakan ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan. Kepercayaan pun berkurang, bukan karena gosip atau balasan, melainkan karena batin manusia secara alami mampu merasakan ketulusan. Inilah saat karma sedang mendidik, bukan menghukum. Terungkapnya kebenaran seringkali disertai rasa malu, kehilangan wibawa, atau terputusnya kepercayaan. Ini bukan penderitaan yang datang dari luar, melainkan dari runtuhnya citra yang selama ini menopang rasa aman palsu. Dalam pandangan Buddha, penderitaan ini muncul agar seseorang berkesempatan melihat dirinya sendiri dengan jujur. Bagi kita yang pernah disakiti, pemahaman ini membawa kelegaan batin. Kita tidak perlu membela diri secara berlebihan atau menuntut pengakuan. Dengan tetap menjaga sila, ucapan benar, dan batin yang bersih, kita membiarkan karma bekerja sesuai jalannya. Dan ketika kebenaran akhirnya terlihat, kita pun belajar bahwa diam yang sadar seringkali lebih kuat daripada 1000 pembelaan. Ketujuh, mereka dipertemukan dengan penderitaan serupa. Di antara semua tanda karma bekerja, inilah yang paling mudah dikenali namun sering paling sulit diterima. Seseorang yang pernah melukai akan, pada waktunya, dipertemukan dengan pengalaman yang serupa. Bukan sebagai balas dendam alam, melainkan sebagai cermin yang jujur. Karma mempertemukan pengalaman agar batin memahami apa yang dahulu tidak disadari. Dalam ajaran Buddha, penderitaan memiliki fungsi mendidik. Ia hadir bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membuka mata batin. Ketika seseorang merasakan luka yang sama seperti yang pernah ia tanamkan pada orang lain, sesungguhnya karma sedang memberi kesempatan untuk memahami dampak dari perbuatannya sendiri, sesuatu yang tidak bisa diajarkan hanya dengan nasihat. Pengalaman serupa ini sering datang tanpa disadari sebagai pelajaran. Mereka mungkin merasa diperlakukan tidak adil, dikhianati, diabaikan, atau disakiti secara emosional. Namun justru di titik inilah kebijaksanaan dapat tumbuh, jika batin tidak menutup diri. Karma tidak memaksa kesadaran, ia hanya menghadirkan kondisi yang tepat. Tidak semua orang mampu belajar dari penderitaan yang dialaminya. Sebagian justru menumpuk kemarahan baru dan mengulangi pola lama. Namun bagi mereka yang mau merenung, penderitaan serupa menjadi pintu menuju empati. Di sanalah hati mulai memahami, beginilah rasa yang dulu aku ciptakan pada orang lain.
Bagi kita yang pernah disakiti, pemahaman ini membawa ketenangan yang dalam. Kita tidak perlu menunggu permintaan maaf atau pengakuan. Cukup dengan mengetahui bahwa hukum karma bekerja dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Dengan memilih welas asih dan kesadaran, kita tidak hanya terbebas dari luka lama, tetapi juga melangkah lebih dekat pada kebebasan batin yang diajarkan oleh Buddha. Melihat karma bekerja bukanlah ajakan untuk bersukacita atas penderitaan orang lain. Dalam ajaran Buddha, welas asih tetap menjadi fondasi utama. Kita memahami bahwa mereka pun adalah makhluk yang terjebak dalam ketidaktahuan. Refleksi sejati adalah menyadari bahwa kita tidak perlu menunggu karma orang lain. Yang lebih penting adalah memastikan batin kita tidak tercemar oleh kebencian. Dengan melepaskan dendam, kita memutus rantai penderitaan dalam diri sendiri. Saat kita memilih memaafkan dan melanjutkan hidup dengan kesadaran, karma baik mulai bekerja pada kita. Kedamaian batin yang muncul adalah bukti bahwa pembebasan selalu dimulai dari dalam. Hukum karma mengajarkan satu hal penting. Keadilan sejati tidak perlu diperjuangkan dengan amarah. Ia berjalan dengan sendirinya, tenang namun pasti. Tidak ada satu niat pun yang hilang tanpa akibat. Ketika seseorang menyakitimu, mungkin saat itu kamu merasa kalah. Namun jika kamu memilih kebijaksanaan, sesungguhnya kamu sedang melangkah keluar dari lingkaran penderitaan. Itu adalah kemenangan batin yang sejati. Alih-alih mengawasi nasib mereka yang menyakitimu, arahkan perhatian pada pertumbuhan batinmu sendiri. Rawat kesadaran, kembangkan welas asih, dan jaga ucapan serta perbuatan. Pada akhirnya, karma bukan tentang siapa yang kalah atau menang. Karma adalah guru kehidupan yang mengajarkan kita untuk hidup lebih sadar, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Dan saat batinmu damai, kamu telah melampaui semua luka. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua, membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.